kita tidak bisa lagi ke depan mengandalkan bahwa sampah itu kumpul, angkut, buang di TPA. Kalau bisa, ya harus semaksimal mungkin kita bisa selesaikan di sumber. Sungai Ciliwung adalah aset Kota Bogor. Harusnya ketika Sungai Ciliwung itu dipandang sebagai aset, kemudian sungai ini dirawat. Bagaimana cara merawatnya adalah dengan sebuah upaya yang komit yang kuat, artinya merawat sungai itu tidak bisa dilakukan sekedarnya. Kalau di masyarakat ini sampah sama sekali tidak terpilah ya dari sumbernya, sehingga sangat susah untuk menangani dan melakukan pengolahan terhadap sampahnya. Jadi sampah-sampah misalnya semacam tekstil gini ya yang masuk ke sungai, kemudian juga ada popok, kemudian juga ada plastik. Ketika masuk ke sungai, kemudian perlahan dia akan terdegradasi oleh keadaan. Ketika terdegradasi, berarti bagian-bagian dari tekstil, kemudian plastik, kemudian popok, bahkan kemudian juga limbah cairnya, itu akan mencemari baku air bersih kita. Artinya ketika baku air bersih kita tercemar atau terkontaminasi hal-hal yang kemudian memang tidak semestinya, ancaman berikutnya adalah keselamatan kita. Sampah plastik ini kan salah satu sampah yang umurnya sangat lama, terurai di alam ini bisa ratusan atau puluhan tahun gitu ya. Nah, kalau kita tidak menanganinya dengan baik dari sumber, maka pengendaliannya akan sangat susah. Saya tidak mau bicara infrastruktur, saya tidak mau bicara teknologi dalam mencoba mencari opsi dalam penyelesaian masalah sampah. Yang saya lakukan adalah manusianya dulu yang akan saya benahin, SDM-nya. Siapa manusianya? SDM-nya. Pertama adalah tim kita sendiri. Satgasnya ini yang kita bentuk, ini kita benahin dulu. Kita bentuk gitu ya. Maksudnya ya dia harus paham visi misinya, dia harus passion yang ada di situ, dia memang harus terapin di rumahnya, dia harus memilah, dia harus mampu mengedukasi warga sekitarnya, keluarganya gitu. Nah itu yang harus dilakukan, karena dia akan maju ke manusia yang satu lagi nih, kelompok manusia satu lagi yang akan dibenahin. Siapa? Ya warga ini. Masyarakat Bogor sudah mengerti betul kalau dia belanja dia bawa kantong. Dan ini juga saya pikir cukup efektif. Hanya memang ke depan ini harus dikembangkan, bukan hanya di toko-toko modern, bukan hanya di pasar-pasar modern, tetapi harus juga kita mulai bergerak ke pasar tradisional. Tapi ini juga punya tantangan. Inilah yang menjadi berat. Bagaimana kalau kita bicara di pasar tradisional, mengurangi penggunaan kantong plastik misalnya, atau wadah-wadah plastik yang sekali pakai maksudnya. Nah ini juga menjadi persoalan. Kita belum menemukan cara-cara atau metode-metode yang memang betul bisa mengurangi itu. Kalau waktu itu memang kami belum punya solusi ya terhadap sampah plastik. Terus terang sebenarnya kalau kita melihat sampah plastik yang kita bisa olah atau kita bisa
recycle itu juga cukup banyak, Mas. Seperti botol, gelas-gelas, itu kan gelas plastik itu sangat bisa gitu ya diolah kembali gitu. Nah, itu hanya dibutuhkan dengan cara pemilahan. Jadi pas saat mereka datang atau sampah datang dari masyarakat ini harus ada proses pemilahan. Nah, setelah dipilah volumenya menjadi berkurang gitu ya. Jadi yang tidak terolah menjadi hanya tinggal 20%. Dari 1,6 ton itu ya 20% yang kami kirim ke TPA. Dalam menyelesaikan permasalahan sampah di sebuah kota, sebuah wilayah gitu ya, kabupaten, kota misalnya, ataupun provinsi, wajib itu berkolaborasi, ambil peran masing-masing. Nggak bisa menyelesaikan masalah sampah yang sudah sangat besar ini dengan keegoan. Harus dilakukan secara kolaborasi. Jadi kita di komunitas misalnya juga perlu ambil peran dalam hal penyadaran publiknya, penyadaran masyarakat itu. Masyarakat juga harus ambil peran atas sampahnya, juga harus bertanggung jawab dengan sampahnya, juga harus peduli. Lalu juga pemerintah yang punya tanggung jawab, punya anggaran, punya regulasi juga harus ambil peran segera, ambil porsi segera untuk menyelesaikan ini.